Hai teman-teman, selamat datang di Galeri Perawat. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pejuang STR. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen keperawatan, yaitu ronde keperawatan, discharge planning, timbang terima, pre dan post conference, supervisi dan pendelegasian. Sebelum masuk ke contoh soal, kita akan sedikit mereview tentang manajemen keperawatan. Yang pertama, ronde keperawatan. Ronde keperawatan adalah suatu tindakan yang dilaksanakan oleh perawat yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan pasien, melibatkan pasien, anggota tim, dan dipimpin oleh Katim atau Karu. 2. Discharge planning. Discharge planning adalah perencanaan pasien pulang. Ketika pasien nanti di rumahnya, apa yang harus dilakukan oleh pasien dan keluarga dalam memelihara kesehatannya atau memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga. 3. Timbang terima. Timbang terima adalah suatu cara dalam menyampaikan sesuatu atau laporan yang berkaitan dengan keadaan umum pasien dan hal-hal yang direncanakan dalam asuhan keperawatan. 4. Pre dan post conference. Pre-conference adalah komunikasi kepala tim dan perawat pelaksana setelah selesai operan untuk rencana kegiatan pada shift tersebut. Post conference adalah komunikasi kepala tim dan perawat pelaksana tentang hasil kegiatan sepanjang shift dan sebelum operan kepada shift berikutnya. 5. Supervisi dan pendelegasian. Supervisi adalah pengamatan secara langsung dan berkala oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan untuk kemudian apabila ditemukan masalah agar dapat diberi petunjuk yang bersifat langsung guna mengatasinya. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang adalah upaya mutlak yang harus dilakukan oleh seorang kepala ruang pada saat harus menjalankan tugas lain dan terpaksa meninggalkan ruangan, serta mekanisme delegasi keperawatan yang efektif menjamin kualitas pendelegasian keperawatan. Lanjut ke contoh soal yang pertama. Seorang perawat ruangan bedah mempresentasikan kondisi pasien kepada ketua tim dan perawat lainnya, serta melibatkan pasien dan mencari solusi atas masalah keperawatan pasien tersebut. Sebelumnya, perawat sudah meminta persetujuan kepada pasien dan keluarga pasien. Pertanyaan soal: apakah kegiatan yang dilakukan perawat pada soal tersebut? A. Diskusi kasus. B. Konferen. C. Orientasi. D. Ronde perawatan. E. Operan. Maka jawabannya D. Pada soal, kita bisa melihat seorang perawat ruangan bedah mempresentasikan kondisi pasien kepada ketua tim dan perawat lainnya, serta melibatkan pasien dan mencari solusi atas masalah keperawatan pasien tersebut. Pembahasan. Ronde keperawatan adalah suatu tindakan yang dilaksanakan oleh perawat yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan pasien, melibatkan pasien, anggota tim, dan dipimpin oleh Katim atau Karu. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Seorang kepala ruangan bedah
mendapatkan informasi dari dokter bahwa pasien yang dirawat di ruangannya dengan diagnosis fraktur dibolehkan untuk pulang ke rumah. Perawat menjelaskan bahwa pasien di rumah harus hati-hati dalam mobilisasi. Pasien dan keluarga disarankan untuk rutin melakukan rawat jalan di poli bedah. Pertanyaan soal: apakah yang dilakukan kepala ruangan pada kasus tersebut? A. Ronde keperawatan. B. Supervisi keperawatan. C. Discharge planning. D. Timbang terima. E. Dokumentasi. Maka jawabannya C. Pada soal, kita bisa melihat pasien yang dirawat di ruangannya dengan diagnosis fraktur dibolehkan untuk pulang ke rumah. Perawat menjelaskan bahwa pasien di rumah harus hati-hati dalam mobilisasi. Pembahasan: discharge planning adalah perencanaan pasien pulang dan tindakan yang direkomendasikan untuk dilakukan di rumah. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Ketua tim ruang penyakit dalam dan perawat pelaksana melakukan diskusi tentang keadaan pasien dengan diagnosis DM tipe 2 dan beberapa keadaan kesehatan lainnya. Hal ini dilakukan setelah operan dengan perawat shift siang. Ketua tim memberikan responsmen tentang asuhan keperawatan yang dijalani. Pertanyaan soal: apakah bentuk kegiatan manajemen asuhan keperawatan yang diterapkan pada soal tersebut? A. Refleksi kasus. B. Ronde keperawatan. C. Post-conference. D. Pre-conference. E. Operan. Maka jawabannya D. Pada soal, kita bisa melihat ketua tim ruang penyakit dalam dan perawat pelaksana melakukan diskusi tentang keadaan pasien dengan diagnosis DM tipe 2 dan beberapa keadaan kesehatan lainnya. Hal ini dilakukan setelah operan dengan perawat shift siang. Pembahasan: pre-conference adalah komunikasi kepala tim dan perawat pelaksana setelah selesai operan untuk rencana kegiatan pada shift tersebut. Lanjut ke contoh soal yang keempat. Seorang perawat pelaksana di ruangan anak mendapatkan tugas dari Katim untuk melakukan asuhan keperawatan kepada pasien bronkitis akut. Perawat telah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP. Perawat akan melaporkan hasil tindakannya kepada Katim pada akhir shift pagi. Pertanyaan soal: apakah bentuk kegiatan manajemen keperawatan yang diterapkan pada soal tersebut? A. Operan. B. Post-conference. C. Refleksi kasus. D. Ronde keperawatan. C. Pre-conference. Maka jawabannya B. Pada soal, kita bisa melihat perawat akan melaporkan hasil tindakannya kepada Katim pada akhir shift pagi. Pembahasan: post-conference adalah komunikasi kepala tim dan perawat pelaksana tentang hasil kegiatan sepanjang shift dan sebelum operan kepada shift berikutnya. Lanjut ke contoh soal yang kelima. Seorang kepala ruang bedah menemukan seorang perawat pelaksana yang sedang mengalami kesulitan melakukan tindakan perawatan luka bakar derajat 3. Kemudian, kepala ruangan membantu tindakan tersebut. Pertanyaan soal:
Apakah fungsi manajemen yang sedang dilakukan oleh kepala ruangan tersebut? A. Koordinasi, B. Supervisi, C. Komunikasi, D. Edukasi, E. Evaluasi. Maka jawabannya B. Pada soal, kita bisa melihat seorang kepala ruang bedah menemukan seorang perawat pelaksana yang sedang mengalami kesulitan melakukan tindakan perawatan luka bakar derajat 3. Kemudian, kepala ruangan membantu tindakan tersebut. Pembahasan, supervisi adalah pengamatan secara langsung dan berkala oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan untuk kemudian apabila ditemukan masalah agar dapat diberi petunjuk yang bersifat langsung guna mengatasinya. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.